Halo rekan-rekan mahasiswa, di video kali ini kita akan memasuki bab baru pada mata kuliah pengendalian proses, yaitu Modeling for Process Dynamics. Jadi kalau di video sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai basic process control, di pertemuan kali ini kita akan masuk lebih dalam di mata kuliah pengendalian proses, yaitu kalian diminta memodelkan sebuah persamaan untuk proses dynamic atau untuk proses yang dinamis. Kita akan langsung lanjut ke next slide. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau kita memiliki sebuah proses, kita pasti menginginkan proses tersebut berjalan secara stabil atau dalam keadaan steady state. Walaupun kenyataannya untuk mencapai keadaan steady state, halangannya itu banyak sekali. Ada proses startup, kemudian ada disturbance, gangguan-gangguan dari luar yang menyebabkan proses itu tidak bisa bekerja atau berjalan dalam kondisi yang steady atau yang stabil atau yang konstan. Belum lagi jika terdapat perubahan input, misal laju alir yang masuk ke prosesnya diubah, suhu aliran masuk ke prosesnya dirubah, bahkan terdapat perubahan set point. Misalnya, kalian memanaskan sesuatu, set point pertama, kalian menginginkan suhunya 70 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian di jam kedua, kalian menginginkan suhunya naik ke 90 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, perubahan set point ini juga bisa menyebabkan proses tidak bisa berjalan secara steady atau berlangsung dalam keadaan steady state. Nah, ketidakstabilan proses tadi kita sebut dengan dinamika proses. Jadi prosesnya itu dinamis, berubah-ubah. Keadaan PV-nya itu bisa berubah-ubah akibat adanya disturbance, akibat adanya perubahan input atau perubahan set point, atau kalau ada proses startup dan juga shutdown, itu juga pasti akan mempengaruhi suatu proses tidak bisa mencapai kestabilan atau tidak bisa berjalan dalam keadaan yang stabil. Kita sebut sebagai proses yang dinamis. Maka dari proses yang dinamis tersebut kita akan mempelajari bagaimana sih sebetulnya karakteristik proses tersebut supaya kita bisa mengendalikan proses tersebut. Nah, ini adalah urutan-urutannya. Jadi, proses itu kan ada atau terjadi di dalam suatu alat. Kita sebut sebagai alat proses. Supaya kita bisa mendapatkan PV yang sama dengan SP atau supaya tujuannya tercapai, maka kita beri alat prosesnya atau kita lengkapi alat prosesnya dengan sistem kontrol. Supaya apa? Ya, supaya PV-nya bisa sama dengan SP atau supaya kondisi operasi, temperatur, pressure, level, flow rate, konsentrasi itu bisa konstan atau sesuai dengan kehendak kita. Nah, karena proses kita dynamic atau dinamis, supaya kita tahu how to control, supaya kita tahu bagaimana cara mengontrol sistem tersebut atau alat proses tersebut atau mengontrol proses tersebut, maka kita harus mengetahui karakteristik dari prosesnya. Karakteristik dari proses bisa diketahui dengan mempelajari chemical process behavior-nya. Apakah reaksinya itu eksoterm, apakah reaksinya itu endoterm, apakah reaksinya membutuhkan katalis atau tidak membutuhkan katalis, apakah reaksinya itu termasuk reversible atau irreversible, itu akan menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik proses yang sedang kita jalani atau yang ada di dalam suatu alat proses. Kemudian setelah mengetahui karakteristik proses, kita harus memodelkan supaya kita benar-benar tahu ketika misalnya terjadi perubahan set point, kemudian laju alir yang masuk harus diubah seberapa besar
Itu kan kalau kemarin ditentukan oleh controller. Kita pun bisa mengetahui dari perubahan set point tersebut PV-nya nanti kira-kira jadi berapa ya. Nah, kita itu bisa menghitung sendiri lewat pemodelan. Sehingga supaya kita bisa mengetahui, bisa memprediksi keadaan atau nilai PV aktualnya, maka kita menyusun sebuah persamaan dengan bantuan persamaan matematika, fungsi matematika dengan integral, dengan diferensial, supaya kita bisa memodelkan proses yang sedang kita jalani atau yang sedang berlangsung di suatu alat proses. Jadi, hampir tidak ada di semua industri proses yang bisa benar-benar steady. Pasti ada dinamisnya karena ada berbagai perubahan tadi, baik dari disturbance, baik dari prosesnya, startup, shutdown, atau dari perubahan-perubahan input yang diberikan kepada proses. Nah, dinamika proses ini, atau dynamic model ini, atau pemodelan dinamis ini, bisa kita sebut juga dengan model unsteady state. Jadi kalau kalian di ATK 1 atau di ATK 2 belajar tentang neraca massa, neraca energi atau neraca panas, di sana ada dua keadaan, ada keadaan steady dan unsteady. Nah, yang kita pelajari di video kali ini adalah keadaan unsteady-nya. Karena sejatinya seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa tidak ada proses yang bisa berjalan 100% dalam keadaan steady state. Pasti ada unsteady-nya. Nah, kita mau mempelajari keadaan unsteady tersebut. Lalu, untuk apa sih kita harus memodelkan suatu proses yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung pada alat proses? Yang pertama, pemodelan akan membantu kita memahami prosesnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa memahami bagaimana prosesnya, bagaimana karakteristik prosesnya lewat pemodelan. Kemudian, dari pemodelan kita bisa mendapatkan cara bagaimana kita bereaksi terhadap suatu perubahan di dalam suatu proses, how to react. Jadi ketika prosesnya berubah, misal kok PV-nya ini tiba-tiba naik melebihi SP. Ketika hal itu terjadi, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Dari mana? Dari pemodelan yang sudah kita buat atau yang sudah kita susun. Selanjutnya, kita juga bisa membangun strategi kontrolnya. Ini hampir sama ya dengan apa yang harus dilakukan supaya PV-nya bisa sesuai dengan set point, bisa mencapai set point. Hal-hal yang harus dilakukan, nah itu bisa kita susun, bisa kita siapkan di awal ketika kita sudah menyusun sebuah persamaan atau sebuah model dinamisnya. Selanjutnya, otomatis kalau kita bisa tahu bagaimana harus melakukan atau bagaimana merespon terhadap perubahan-perubahan itu, kita sudah tahu strateginya, maka otomatis kondisi operasinya akan bisa dioptimasi. PV-nya bisa dekat terus sama SP atau bisa mencapai set point. Yaitu PV bisa sama dengan SP dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan ketika kita tidak tahu apa-apa atau ketika kita tidak punya modelnya, kita tidak tahu bagaimana bereaksi. Nah, karena kita sudah tahu itu semua, maka otomatis PV bisa sama dengan SP dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak mengetahui atau tidak memiliki model prosesnya. Kemudian, seperti yang saya sudah bilang tadi ya di awal, bahwa proses startup dan juga shutdown itu adalah proses yang paling tidak steady. Namanya saja kita baru memulai suatu proses atau kita justru akan menghentikan proses tersebut, otomatis ketika mau mulai, ketika mau berhenti, itu adalah proses yang tidak steady. Supaya kita tidak membuang-buang waktu, membuang-buang bahan, membuang-buang energi dalam proses startup dan juga shutdown, nah kita melakukan sebuah pemodelan supaya kita bisa mengoptimalkan bagaimana sih proses startup dan juga proses shutdown yang baik, yang efektif, yang efisien.
Nah, lalu model seperti apa yang kita butuhkan? Jadi, biasanya kita akan memodelkan sebuah proses itu dalam dua tahap. Yang pertama, kita akan modelkan prosesnya menggunakan persamaan steady state, dan yang kedua adalah persamaan unsteady state atau dinamis. Perbedaannya apa? Oke, kita lihat yang steady state dulu. Steady state itu bukan merupakan fungsi waktu. Jadi, mau berlangsung selama 10 jam prosesnya, maka dari awal sampai akhir kondisinya akan selalu sama. Berbeda dengan unsteady state, ini ditulis dia. Unsteady state itu merupakan variabel terhadap waktu. Punya 10 jam, per jamnya atau per menitnya bisa-bisa PV-nya itu berubah. Jadi dia berubah terhadap waktu kalau unsteady. Kalau steady namanya saja steady, stabil, konstan. Dia tidak akan berubah terhadap waktu. Oke, kalau unsteady dia berubah terhadap waktu. Nah, unsteady ini bisa digunakan untuk memodelkan proses dinamis. Nah, berikut ini adalah suatu contoh grafik yang didapatkan dalam suatu proses. Jadi, sebagai sumbu X itu adalah waktu, satuannya bisa jadi second atau menit, ya. Kemudian di sini ada output. Outputnya bisa berubah PV. Misalnya PV-nya adalah derajat Celcius, berarti nanti ini satuannya derajat Celcius. Atau kalau di praktikum, PV-nya itu adalah persen, maka ini adalah persen PV. Atau nilai aktual yang kita inginkan berupa set point. Jadi PV ini yang dijaga supaya bisa sesuai dengan set point. Oke, saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak tulisan. Nah, di grafik ini dijelaskan perubahan-perubahan yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ditulis ya, proses dimulai dengan steady state, kemudian kita beri perubahan ya. Kita lihat di sini. Misalnya, ini adalah set point 1. Saya ingin set point yang pertama itu PV-nya adalah 60. Set point-nya saya set 60. Ternyata PV-nya bisa mencapai SP, yaitu pada 60. Sudah steady selama 100 second misalnya. Di 100 second, tiba-tiba SP-nya ingin saya ganti. SP2 ingin saya ganti ke 50. Otomatis oleh controller akan disesuaikan kan supaya PV-nya bisa sama dengan SP2 atau mendekati SP2. Maka caranya adalah MV-nya diganti-ganti, entah diperbesar entah diperkecil supaya tercapai si PV2 ini. Otomatis di sini terjadi perubahan. Nah, ini ya prosesnya jadi berosilasi atau bergelombang naik turun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kondisi steady yang baru atau untuk mencapai set point yang kedua. Oke. Nah, proses yang bergelombang ini kita sebut sebagai proses transisi. Transisi antara kondisi steady state yang pertama ke kondisi steady state yang kedua. Untuk mengetahui apa yang terjadi di kotak transisi ini kan naik turun ya, nilai PV-nya itu naik turun. Supaya kita tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam kotak transisi tersebut, di step yang terakhir di sini disebutkan, kita bisa mengetahui perilaku proses ini menggunakan dinamika proses atau menggunakan model dinamis. Jadi kita memodelkan ketika SP-nya berubah nanti apa yang terjadi, berapa PV-nya, kira-kira perubahan PV-nya seperti apa. Nah, itu bisa kita modelkan melalui persamaan matematis. Jadi, yang mau kita prediksi atau yang mau kita pelajari adalah nih, kondisi transisi ini akibat adanya perubahan input. Bisa jadi karena laju alirnya berubah atau persen PO-nya berubah,
maka terjadi proses transisi. Contoh misalnya, pertama laju alirnya itu 10 mili per menit. PV-nya terbaca 60 di menit ke-10 misalnya. Karena tetap lajunya dibuat 10 liter per menit, baik itu di waktu ke-20, 40, 50, sampai 100, dia akan menunjukkan PV ke-60 karena tidak terjadi perubahan apa-apa. Ternyata operatornya tadi yang harusnya menginputkan datanya 10 liter per menit, dia ngantuk, akhirnya dia melakukan perubahan laju alir ke 2 liter per menit misalnya. Gara-gara ada perubahan laju alir tadi, otomatis PV-nya akan mulai berubah, mulai naik turun, membentuk gelombang atau osilasi sampai muncul keadaan steady state yang baru. Jadi ini adalah, sebentar saya hapus dulu. Jadi yang saya kotaki warna merah, ini adalah pada saat 10 liter per menit. Kemudian di detik 100 mulai dilakukan perubahan laju ke 2 liter per menit. Maka yang saya kotaki warna hijau itu adalah untuk laju 2 liter per menit. Karena ada perubahan, otomatis dia naik turun dulu sampai akhirnya dia mendapatkan PV yang konstan atau PV yang steady. Jadi proses dinamisnya itu berlangsung pada keadaan transisi yang ada osilasi itu, maka model dinamisnya digunakan untuk memprediksi sebetulnya yang terjadi apa pada kotak transisi tersebut. Nah, kemudian kalian pasti bertanya-tanya ya, bagaimana caranya memodelkan proses dinamis tersebut? Bagaimana caranya menyusun modelnya? Nah, kita akan menyusun modelnya menggunakan persamaan matematis dengan bantuan neraca massa dan juga neraca energi atau neraca panas. Karena prosesnya berlangsung dalam keadaan unsteady, maka persamaan neracanya adalah akumulasi S per rentang waktu sama dengan aliran S yang masuk sistem per rentang waktu. Kenapa ada tulisan per rentang waktunya? Karena jangan lupa tadi disebut di awal bahwa kalau dinamis atau unsteady itu dia berubah terhadap waktu. Makanya di sini selalu muncul tulisan rentang waktu, per waktu. Nah, itu adalah ciri khas dari persamaan unsteady state. Aliran S masuk per waktu dikurangi aliran S keluar per waktu, ditambah S yang digenerasikan per waktu, dikurangi S yang dikonsumsi per waktu. S-nya bisa diganti dengan massa total, massa komponen, dan juga energi. Nah, berikut ini adalah kira-kira bentuknya akan seperti ini. Ini adalah sistem atau proses yang sedang berjalan atau yang sedang kita amati prosesnya. Kemudian yang masuk kita sebut sebagai aliran inlet atau aliran masuk, lalu ada aliran keluar. Jika ada kerja di dalam sistem atau di dalam proses, maka nanti ada WS, work shaft, entah itu masuk ke sistem atau keluar, berarti ada kerja yang dibutuhkan atau kerja yang dihasilkan. Begitupun dengan Q, ada panas yang dibutuhkan oleh sistem, ada panas yang dikeluarkan oleh sistem. Nanti tanda keluar dan masuk ini akan mempengaruhi tanda plus minus pada neraca massa atau neraca panas yang kita gunakan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari neraca massa total, neraca massa komponen, dan neraca energi yang bisa kalian susun nanti. Kita lihat satu persatu dari neraca massa total. Pada neraca massa total, karena dia tadi adalah
unsteady state berarti yang di sebelah kiri, persamaan sebelah kiri adalah laju akumulasi massa. Nih, laju akumulasi massa sama dengan laju massa yang masuk dikurangi laju massa yang keluar. Makanya di sini ada tulisan inlet dan juga outlet. Ini sumbernya dari persamaan yang tadi, yang per rentang waktu, atau bisa kalian baca sebagai laju. Jadi ini adalah laju akumulasi massa, karena neraca massa, sama dengan laju massa masuk dikurangi laju massa keluar. Oke, laju akumulasinya dituliskan dalam persamaan seperti ini. Harusnya kan kalau laju akumulasi massa itu ditulisnya adalah dm per dt. Ini menyatakan laju ya. dm per dt sama dengan laju massa yang masuk dikurangi laju massa yang keluar. M topi itu menunjukkan laju massa. Oke, tapi di persamaan ini M-nya itu dituliskan dalam Rho dikali V. Kenapa demikian? Massa itu bisa dicari dari mengkalikan Rho dikali V. Rho itu satuannya kilogram per meter kubik. Volume itu satuannya adalah meter kubik. Ini kamu coret, jadinya dalam kilogram. Ini adalah satuannya massa, makanya ditulisnya di sini dV Rho per dt. Jadi laju massa, ini massa ya, laju massa per waktu. Karena laju berarti harus ada per waktunya. Begitupun yang dituliskan dalam laju massa masuk dan laju massa keluar. Silakan ini bisa kamu catat ya. Rho tadi satuannya adalah kilogram per meter kubik. F itu adalah laju volumetrik, teman-teman semua. Ya, laju volumetrik berarti satuannya adalah meter kubik per jam misalnya. Di sini yang menjadi laju masuk, sebentar yang atas saya hapus dulu. Yang menjadi laju massa yang masuk itu kan yang ini ya. Ini adalah laju massa masuk dikurangi laju massa keluar. M in itu yang ini. M-nya dituliskan dengan cara Rho I dikali Fi. Rho inlet dikali F inlet. Berarti kilogram per meter kubik dikali meter kubik per jam. Meter kubik dicoret jadinya adalah kilogram per jam. Sudah sesuai ya dengan prinsipnya, karena tadi ini harus laju, nah ini ada per jamnya. Begitupun yang laju massa keluar, dicarinya dengan cara Rho bahan keluar atau Rho produk dikali F aliran keluar. Seperti itu untuk neraca massa total. Begitupun untuk neraca massa komponen sama. Karena neraca massa berarti satuan yang digunakan harus satuan massa. Satuan massa ada berapa aja? Ada kilo, ada pound, ada gram, dan lain sebagainya. Maka di sini bisa dituliskan nih, neraca massa komponen. Ca itu adalah konsentrasi, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Dia konsentrasi ya, kayak molar gitu. Kilogram per meter kubik. Di situ Ca-nya dikali sama volume. Volume itu satuannya meter kubik. Maka kalau dicoret jret, nah di sini ini satuannya adalah D kilogram per dt. Laju akumulasi massa. Laju berarti harus ada T-nya. Oke, jadi
Asal muasal dari CA dikali V adalah untuk mencari laju akumulasi massa. Kok bisa CA dikali V itu menghasilkan massa? Nah, kamu bisa lihat ini satuannya tadi. Yang ini kilogram per meter kubik dikali meter kubik. Meter kubiknya dicoret, jadinya hanya kilogram saja. Oke, laju akumulasi massa sama dengan laju massa komponen yang masuk dikurangi laju massa komponen yang keluar, dikurangi laju massa komponen yang keluar, ditambah atau dikurangi laju reaksi dikali volume. Jika terdapat reaksi, maka di sini ada laju reaksi. Biasanya RA sama dengan min KCA dikali CB. Nah, seperti itu. Seperti di TRK. Oke. Sekarang akan saya jelaskan dulu, kok bisa min-nya itu adalah CA dikali FI. Itu inlet ya. Oke, kita kan laju massa, berarti satuannya harus massa per waktu. Namanya laju massa, satuannya harus satuan massa per waktu. Nah, untuk mendapatkan massa per waktu, kamu bisa mengkalikan konsentrasi dikali laju alir volumetrik. Kok bisa demikian? CA itu satuannya kilogram per meter kubik. FI itu satuannya meter kubik per menit misalnya. Maka CA dikali FI itu sama dengan kilogram per meter kubik dikali meter kubik per menit. Coret-coret, maka hasilnya CA dikali FI tadi adalah kilogram per menit. Massa per waktu. Berarti ini adalah laju massa. Makanya di sini dipasang CAI dikali FI dikurangi CAJ dikali FJ. Ini untuk outletnya plus minus laju reaksi dikali volume. Kalau nggak ada reaksinya, ya ini tidak perlu ditulis. Seperti itu. Oke, tidak perlu bingung. Kamu ingat-ingat aja. Kalau rho itu satuannya massa per volume. Saya tulis saja ya, ini saya hapus terlebih dahulu. Rho itu satuannya massa per volume. Nah, ini yang sudah saya tuliskan di sini ya. Rho itu massa per volume. Kalau F itu laju alir volumetrik, berarti volume per waktu. CA konsentrasi itu adalah massa per volume. Ini jangan sampai lupa. Kalau V itu adalah volume saja. Nah, berikutnya kita akan bergeser ke yang bawah sendiri, yaitu neraca energi atau neraca panas. Jangan lupa bahwa neraca panas atau kita menghitung Q, kita menghitung panas, itu dibagi menjadi dua. Jadi, sebentar saya hapus dulu. Kita menghitung Q itu bisa dibagi menjadi dua. Kita menghitung panas sensibel, diingat-ingat waktu termo, dan panas laten. Kalau panas sensibel bisa dicari dari M, Cp, delta T. Kalau panas laten bisa dicari dari M lambda atau M lambdanya bisa diganti Hv min Hl. Entalpi vapor dikurangi entalpi liquid. Kapan kamu pakai panas sensibel? Kapan kamu panas laten? Nah, kalau sensi itu ketika ada perubahan suhu. Kalau di tanganmu terasa perubahan suhu, ada perubahan suhu, sensitif kan? Kamu bisa merasakan, kamu bisa melakukan sense terhadap perubahan suhu tersebut. Makanya kalau panas sensibel berarti terjadi perubahan suhu. Tapi kalau panas laten, yang berubah adalah fasenya. Misal dia masuk
fase liquid, keluarnya fase uap. Maka di sana panas yang terlibat adalah panas laten. Kalau panas sensibel, kamu bisa pakai rumus mCp delta T. Kalau panas laten, kamu bisa pakai rumus M lambda. Nah, di bawah ini kamu bisa cek di sini. Ini rumusnya, laju panas yang masuk dikurangi laju panas yang keluar plus minus Q yang terlibat plus minus kerja yang terlibat. Di sini itu dia pakai rumusnya panas laten. Kok bisa? Nah, oke kita lihat ya. Rho dikali F dikali H. Ini misalnya ya. Sebentar. Nah, ini misalnya tadi, M lambda itu kan HV dikurangi HL. Misal saya ganti dengan H. Jadi, panas laten bisa dicari dari massa dikali H kecil. H kecil ini adalah HV dikurangi HL. Oke, sekarang kita lihat yang di sini. Rho dikali F dikali H. Rho itu tadi satuannya kilogram per meter kubik. F adalah laju alir volumetrik, satuannya meter kubik per menit dikali H. Meter kubik coret, kilogram per menit dikali H. Sama kan dengan yang ini, massa dikali H. Per menitnya wajib ada karena tadi unsteady state itu tulisannya harus per rentang waktu atau laju. Nah, kalau di sini yang kamu gunakan panas sensibel, kamu tidak menggunakan H lagi, tapi misalnya Rho I Fi untuk menggantikan massa dikali Cp dikali delta T. Ini itu sama dengan M Cp delta T. Itu adalah 3 contoh neraca massa dan neraca energi yang bisa kamu gunakan untuk membuat atau menyusun model matematis untuk proses dinamik. Nah, ini adalah contoh kasus realnya. Kamu bisa membaca contoh kasus ini di buku Kogenauer. Bukunya sudah saya sertakan di LMS. Kamu bisa cek di sana. Pada buku tersebut, halaman 11 itu diceritakan, sebelum jam 3 sore, ada seorang operator yang berjaga untuk proses pemanasan. Ini ya, proses pemanasannya. Di dalam proses pemanasan tersebut itu menggunakan 3 stream atau 3 aliran. Ada aliran pertama, aliran kedua, yang nantinya dicampur dulu untuk menghasilkan aliran ketiga. Aliran ketiga ini yang akan dimasukkan ke heater untuk dipanaskan. Oleh operator sudah diset konsentrasi aliran pertama 1 gram per liter. Laju alir volumetriknya 10 liter per menit. Aliran 2 konsentrasinya 4 gram per liter. V2-nya atau laju alirnya adalah 2 liter per menit. Masuk ke mixer. Dicampur oleh mixer menghasilkan aliran ketiga atau stream 3. Nah, di stream 3 ini lajunya otomatis 30 ya, karena di total 10 tambah 20 kita pakai neraca massa steady state. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk 10 tambah 20, maka aliran 3-nya otomatis 30. Nah, konsentrasi stream ketiga bisa kamu cari juga pakai neraca massa yang steady. Aliran masuk sama dengan aliran keluar, seperti yang diajarkan di ATK 1. Proses berjalan seperti itu terus, sampai akhirnya jam 3 itu terjadi perubahan operator, jadi ganti shift. Ternyata operator yang ganti shift tadi merubah laju alir dari stream 1 dan stream 2. Stream 1-nya diubah ke 20 liter per menit, stream 2-nya diubah ke 10, kebalik, dia salah baca prosedur. Dan hal ini otomatis akan mempengaruhi stream ketiga. Pengaruhnya di mana? Mungkin laju alirnya tetap sama, 30 liter per menit untuk stream 3.
tapi konsentrasi stream 3-nya pasti akan berubah. Jadi di sini CA3 itu berubah sebelum jam 3 PM sama sewaktu jam 3 PM sampai 3.30. Jadi operatornya sudah menjalankan laju ini selama setengah jam. Setelah setengah jam dia baru sadar, oh ternyata saya salah. Diganti lagi ke laju semula. Oke, jadi di sini ada perubahan konsentrasi CA3 yang masuk ke heater. CA3 sebelum jam 3 PM, lajunya yang saya lingkari warna biru, dan CA3 pada jam 3 sampai jam 3 sore yang saya lingkari warna merah. Nah, pemodelan dinamis atau pemodelan matematika yang kita lakukan itu akan membaca nih yang terjadi selama 30 menit itu apa. Karena tadi ada perubahan laju alir kan. Yang terjadi apa selama 30 menit tadi? Perubahannya seperti apa? Bisa kita prediksi dengan model matematis. Nah, ini ya contohnya, masih melanjutkan yang kasus tadi. Setelah dihitung, misalnya ini adalah CA3 sebelum jam 3 sore. Nah, ini adalah CA3 sesudah terjadi pergantian laju alir oleh si operator yang salah baca prosedur tadi. Harusnya CA3-nya itu 3 karena terjadi perubahan, CA3-nya berubah jadi 2 gram per liter. Nah, di sini dituliskan terdapat periode transien atau transisi. Sehingga bosnya ini kepingin tahu, selama perubahan laju alir, apa yang terjadi pada proses. Kita bisa mengidentifikasi apa yang terjadi terhadap proses, itu dengan menggunakan bantuan persamaan matematis yang kita gunakan, atau yang kita susun sebagai model tadi. Oke, kita bisa tahu misalnya ini kan berlangsung selama setengah jam. Di menit pertama, kira-kira CA3-nya berapa? Menit kedua, CA3-nya berapa? Menit ketiga, CA3-nya berapa? Sampai didapatkan CA3 2 gram per liter, kamu bisa tahu perubahan CA3-nya per waktu. Makanya kita menggunakan persamaan unsteady state karena persamaannya menggunakan per waktu. Jadi kita bisa memprediksi gimana perubahan setiap waktunya. Kamu bisa membaca contoh soal ini di buku Kogenauer halaman 11. Di sana juga diberikan contoh kira-kira nanti gimana cara memprediksinya. Nah, supaya tidak bingung, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Jadi biar kalian tidak meraba-raba ini bagaimana cara menyusun pemodelan matematisnya. Oke, di sini ada sebuah tangki, aliran masuknya itu punya laju alir FI, laju alir volumetrik. Ingat ya, F itu adalah laju alir volumetrik di mata kuliah ini. I artinya outlet. Laju alir masuk berupa Fi mengisi sebuah tangki penampung yang punya volume V. Laju keluarnya itu punya simbol F. Oke, di soal dituliskan Anda dapat mengasumsikan bahwa densitasnya konstan. Jadi densitas pada aliran masuk, densitas pada aliran keluar, densitas di dalam tangki itu sama. Kalian diminta untuk find how the volume of the tank varies as a function of time. Kamu diminta mencari bagaimana perubahan volume terhadap waktu atau perubahan volume setiap waktu. Caranya adalah, nah kita akan tulis dulu data yang diketahui, dan kita akan tulis apa yang ditanyakan dari soal yang pertama. Kalimat-kalimat penting sudah saya berikan blok berwarna kuning ya. Di sini ada satu aliran masuk, satu aliran keluar.
densitasnya dianggap konstan, lalu kamu diminta menentukan perubahan volume setiap waktunya. Maka di sini data yang diketahui aliran inlet adalah FI atau flow rate inlet atau laju alir volumetrik. Satuannya ini ya, saya tulis semua macam-macam satuannya. Bisa pakai feet cubic per second, bisa pakai feet cubic per menit, bisa pakai feet cubic per jam, bisa meter cubic per second, bisa liter per jam, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Lalu rho I yaitu densitas inlet, satuannya bisa pound per feet cubic, bisa kilogram per meter kubik, bisa gram per sentimeter kubik, dan lain sebagainya. Oke, aliran outletnya diketahui juga F dan rho. Di sini saya bedakan ya. Rho I itu adalah densitas inlet, rho saya nyontek yang F ini adalah densitas outlet. Karena yang outlet nggak pakai FO, misalnya flow rate outlet kan nggak ditulis seperti itu, di soal ini hanya ditulis F, maka rho-nya juga saya tulis sebagai rho saja. Ditanyakan perubahan volume setiap waktu, maka yang ditanyakan itu adalah dV per dt. Perubahan volume setiap waktu. Oke? Anda dapat mendapatkan dV per dt menggunakan neraca massa total. Kenapa kok nggak neraca panas? Nah, di soal ini tidak melibatkan suhu, tidak melibatkan Q. Maka langsung aja kamu coret opsi neraca panas tersebut. Berarti kita pasti menggunakan neraca massa. Kenapa kok nggak menggunakan neraca massa komponen? Di sini nggak disebut ada komponen A, ada komponen B, atau ada reaktan A, reaktan B. Maka asumsi sementara kita bisa menggunakan neraca massa total untuk mencari dV per dt. Caranya kita next slide. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa kamu bisa menggunakan neraca massa total untuk mencari dV per dt. Saya tuliskan lagi di sini. Maka nanti neraca massa unsteady-nya adalah akumulasi massa per rentang waktu sama dengan aliran massa masuk per rentang waktu dikurangi aliran massa keluar per rentang waktu, atau sederhananya bisa ditulis seperti ini. Laju akumulasi massa sama dengan laju massa masuk dikurangi laju massa keluar. Harus ada kata lajunya karena per rentang waktu. Betul sekali. Nah, kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini. Kamu bisa lihat tadi persamaan neraca massa di awal yang saya berikan. Di situ kan dV rho per dt sama dengan FI rho I min F rho. Ya, sesuai dengan data yang diketahui. Ini adalah laju akumulasi massanya. Rho dikali V tadi menghasilkan massa. Ini yang diketahui di inlet soal, ini juga diketahui di inlet soal, ini bagian outlet. Ini kalau dikalikan juga menghasilkan laju massa atau massa per waktu. Oke? Ini ya, ini adalah buktinya bahwa dia benar-benar menghasilkan massa. dV rho, nih, rho dikali V, coret meter kubik, sisanya adalah kilogram. Berarti laju akumulasi massa, kilogram per dt. Sekarang yang FI rho I, di sini ada meter kubik, sisanya adalah kilogram per jam, yaitu laju massa inlet. Yang F dikali rho sama, ada meter kubik, sisanya adalah kilogram per jam. Ini adalah laju massanya untuk outlet. Jadi terbukti ya, semua yang kita gunakan di persamaan ini itu adalah persamaan dengan satuan massa. Nah, berikutnya jangan lupa bahwa di soal itu dituliskan densitasnya konstan. Berarti nilai rho-nya sama semua ya. Rho masuk, rho keluar, dan rho di dalam tangki itu sama. Sehingga
Sehingga di sini tadi yang semula ini adalah row I, saya ganti dengan row biar simbolnya sama semua. Sama, sama, sama. Kalau sama seperti itu, maka ini row-nya bisa saya keluarkan. Kenapa kok row-nya yang saya keluarkan tadi? Tujuannya adalah kamu mau mencari DV per DT. Lah kalau V-nya yang kamu keluarkan, nanti kan jadinya seperti ini. Tidak sesuai dengan tujuan kita. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Sehingga row keluar. Di sini ada row, ada row, ada row. Row-nya ingin saya hilangkan. Sebelumnya di sini row-nya 1, di sini ada 2. Nanti kamu bingung kan? Kemudian nih, saya geser ke sini. Row yang bagian kanan itu saya keluarkan, jadinya seperti ini. Row-nya saya keluarkan, FI min F. Itu sama dengan yang atas. Kok bisa sama? Ya kamu kalikan aja. Dikurangi F row, sama kan? Oke, jadi saya tulis seperti ini. Asalnya dari sini, row-nya dikeluarkan. Di sini ada row, ada row. Bisa langsung dicoret. Hilang row-nya. Dibagi dengan row. Maka tinggal DV per DT itu adalah FI min F. Nih, sudah terjawab untuk soal nomor 1. Oke, gampangnya misalnya kamu diminta mencari DV per DT. Maka untuk persamaan neraca massanya tulis saja dulu DV per DT sama dengan tadi yang diketahui itu adalah FI. Supaya jadi massa dikali rho I. Di outlet yang diketahui F supaya jadi massa dikali rho. Jangan lupa yang di sini harus kamu pastikan bahwa satuannya massa. Tapi di sini kan baru ada volume. Volume itu satuannya meter kubik. Supaya menghasilkan massa, kamu kali dengan rho. Rho itu kilogram per meter kubik, coret-coret hasilnya kilogram. Kamu bisa memulai persamaan neraca massanya dari situ. Banyak cara memulainya, tergantung cara mana yang paling kamu sukai atau yang paling terasa mudah buat kamu. Itu adalah contoh soal yang pertama. Kamu bisa pause video ini dulu, lalu kamu coba kerjakan mulai dari awal sendiri untuk benar-benar memantapkan pemahaman mengenai neraca massa unsteady state.